Suatu malam, dua orang Texas Ranger tampak tengah mengejar seorang penjahat. Dalam upaya penangkapan itu, si penjahat berhasil menyandra salah satu dari mereka. Tidak ingin tinggal diam, Texas Ranger bernama Jim terpaksa melepaskan tembakan. Sayang, selain mengenai si penjahat, pelurunya juga mengenai sang rekan. 10 tahun kemudian, Jim memutuskan pindah ke kota kecil bernama Horse Cave. Di kota kecil yang berpenduduk kurang dari 1000 orang ini, Jim menjabat sebagai kepala polisi dan bersumpah untuk menjaga perdamaian tanpa menggunakan senjata api karena masih dihantui rasa bersalah atas kematian sang rekan. Dalam menjalankan tugasnya, Jim dibantu oleh seorang deputi bernama Matt. Pagi itu mereka melihat dua pengendara moge yang tampak asing memasuki kota. Mengingat jarang sekali melihat pengendara moge di sana, Matt merasa curiga. Namun menurut Jim, mereka hanya ingin sarapan. Ternyata kecurigaan Matt terjawab karena ketika memasuki sebuah kafe, kedua orang ini menunjukkan sikap tidak bersahabat. Salah satu pengendara yang berjulukan Jarhead langsung merebut minuman milik seorang pelanggan. Sedangkan pengendara berjulukan Stofflehead dengan kasar meminta pemilik kafe yang bernama Katie untuk menyajikan minuman keras. Katie berusaha menjelaskan bahwa mereka tidak menyajikan alkohol di pagi hari, namun Stofflehead justru melakukan pelecehan, sehingga untuk membela diri Katie menyerangnya dengan pot bunga. Merasa terhina, Stofflehead pun menantang Katie untuk berkelahi. Di tengah pertarungan, tanpa diduga Jim tiba dan dengan cepat menghajar Stofflehead untuk menghentikan keributan itu. Tapi Jim hanya menangkap Stofflehead karena Jarhead tidak ikut campur dalam pertarungan tadi. Sekembalinya ke kantor, Jim memberitahu Matt bahwa Stofflehead telah membuat keributan. Tetapi Jarhead yang merupakan rekannya hanya diam saja, jadi merasa sikap keduanya tidak masuk akal. Oleh karenanya Jim meminta Matt membawa Stofflehead ke kantor polisi wilayah, sedangkan dia tinggal guna melindungi kota. Kecurigaan Jim tidak salah, lantaran setelah Matt berkendara cukup jauh, pengendara moge yang lebih banyak mulai memasuki kota. Rupanya mereka adalah geng motor yang dipimpin oleh pria berjulukan Diablo. Jadi Stofflehead hanyalah pengalih perhatian untuk melemahkan penjaga di kota. Dengan minimalnya penjagaan ini, salah satu anggota geng dengan mudah menghancurkan gardu listrik, sehingga seluruh kota menjadi padam, termasuk jaringan komunikasi. Akibatnya komunikasi Matt dengan kantor polisi wilayah pun terputus. Bahkan di kafe, Jim mendengar sejumlah orang yang mengeluhkan hilangnya jaringan di ponsel mereka. Menyadari ada yang tidak beres, Jim bergegas kembali ke kantor untuk memeriksa. Sementara Matt yang masih dalam perjalanan melihat seorang pengendara moge tergeletak di pinggir jalan. Tanpa rasa curiga, Matt keluar dari mobil dan mendekati pria itu. Sayang, secara mengejutkan pria yang merupakan anggota geng motor ini langsung menodong dan menjadikan Matt sebagai sandera. Itu bukan satu-satunya jebakan yang dibuat oleh anggota geng. Karena di sisi lain dari jalan, seorang serif yang sedang mengawasi lalu lintas melihat sebuah van melaju di atas batas kecepatan. Alhasil dengan cepat sang serif mengejar van tersebut dan meminta pengemudinya untuk berhenti. Manakala serif melakukan pemeriksaan, salah satu anggota geng yang bernama Bob menyelinap dari belakang dan langsung menghabisinya. Bob kemudian melucuti seragam sang serif dan mengenakannya, serta mencuri mobil untuk menyamar guna menghentikan pengendara yang ingin memasuki kota. Jim yang sampai di kantor mendapati sambungan telepon yang juga sudah putus. Dengan begini, kota Horse Cave secara resmi terisolasi dari dunia luar. Ketika ia mendengar suara sepeda motor mendekat, Jim memutuskan keluar. Sayang, bersamaan dengan itu pula Jarhead menodongkan senjata dari belakangnya. Selang beberapa saat, Diablo dan anggota gengnya berhenti, di mana mereka langsung memasuki bank dan memerintahkan seluruh orang keluar. Diablo menjelaskan kepada Jim bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk merampok bank. Terungkap kalau Diablo pernah tinggal di sana sehingga mengetahui seluk-beluk kota itu. Dia bahkan telah menempatkan satu anggotanya untuk bekerja sebagai teller bank guna memantau aktivitas mereka selama ini. Diablo kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membuka brankas. Manajer awalnya mengaku tidak dapat membuka brankas yang diatur oleh waktu tersebut,
Tapi anak buah Diablo yang bertugas sebagai teller mengetahuinya, sehingga sang manajer terpaksa mengikuti perintah. Sementara mereka membuka brankas, Matt digiring ke sisi Jim. Setelah berhasil mengeruk uang di dalam brankas, Diablo memerintahkan sejumlah anggota untuk menyandra pegawai bank dan penduduk kota ke sebuah gereja. Jim bertanya mengapa mereka tidak segera pergi karena tujuannya telah didapatkan. Namun Diablo mengungkapkan lagi bahwa hari itu sebuah kasino akan menyetorkan jutaan dolar ke bank tersebut. Jadi tujuan mereka tidak hanya merampok bank, melainkan juga menginginkan uang milik kasino itu. Oleh karenanya mereka menunggu truk lapis baja yang akan tiba dalam waktu 28 menit lagi. Di waktu yang sama pada sebuah kasino, 2 orang pengawal memasukkan uang yang dimaksud ke dalam truk lapis baja. Dan sebelum berangkat mereka terlebih dahulu menghubungi markas untuk memberikan kabar. Ketika kelompok Diablo masih dalam penantian, tiba-tiba seorang lelaki tua menembak mereka dari bak sebuah mobil. Dikarenakan tidak mengetahui asal peluru, Diablo dan kelompoknya harus berlindung sembari berusaha mencari si penembak. Kekacauan tersebut Jim dan Matt gunakan untuk meloloskan diri. Sayang Diablo melihat seorang wanita yang bersembunyi di dalam mobil, sehingga memerintahkan dia keluar dan menggunakannya untuk memaksa si penembak menunjukkan diri. Melihat wanita tersebut adalah istrinya, pria tua ini terpaksa menyerah dan memohon agar Diablo melepaskan sang istri. Malang tanpa ampun Diablo langsung menghabisi pria itu. Tidak sampai di situ saja, Diablo juga mengancam akan menghabisi si wanita bila Jim dan Matt tidak menyerahkan diri. Oleh karenanya Jim meminta Matt menyalakan alarm kebakaran guna mengalihkan perhatian. Naas tindakan tersebut justru memicu Diablo untuk segera menghabisi wanita itu. Menyadari tidak dapat melawan anggota geng itu sekaligus, maka Jim memutuskan untuk merakit bom dari bahan-bahan yang ada di toko tempat mereka bersembunyi. Diablo kemudian memerintahkan anak buahnya mendatangi asal suara alarm kebakaran. Sedangkan Jim dan Matt telah keluar dari pintu belakang. Dan begitu pintu mereka dobrak, tanpa diduga sebuah ledakan terjadi. Jim lalu memerintahkan Matt memantau kedatangan truk lapis baja agar bisa memberi peringatan mengenai perampokan itu. Lantas dari tempatnya memantau, Matt menyaksikan truk lapis baja yang berhenti di dekat mobil seorang serif yang menunggu di pinggir jalan. Bob yang menyamar sebagai serif memberitahu pengawal bahwa telah terjadi kebocoran gas di kota, tapi mengizinkan mereka lewat. Melihat itu Matt menyadari kalau mobil serif juga telah dibajak, sehingga sebelum memutuskan kembali ke kota, Matt mengabarkannya kepada Jim. Di dalam bank, Diablo dan gengnya terpaksa membiarkan kedua polisi itu pergi, karena mereka harus menunggu kedatangan truk lapis baja. Matt yang berhasil mencapai kota, melihat seorang anggota geng bersenjata laras panjang memasuki sebuah bangunan, sehingga memutuskan untuk mengikutinya. Ketika truk memasuki kota, pengemudi sempat merasa heran dengan suasana kota yang sangat sepi, tapi ia menduga itu adalah dampak dari kebocoran gas saja. Saat sampai di bank, pengemudi meminta rekannya memeriksa ke dalam untuk memastikan semuanya aman. Sementara itu Jim memutuskan pulang ke rumah dan terpaksa melanggar sumpahnya dengan mengambil senjata yang sudah 10 tahun ia simpan. Kembali ke bank, begitu seorang pengawal memasuki bank, kelompok Diablo langsung menyergapnya. Bersama dengan itu anak buah Diablo yang ada di gedung menembak antena radio truk. Kelompok Diablo kemudian menggiring pengawal tadi ke truk dan memerintahkan pengemudi untuk membuka pintu belakang truk. Namun dikarenakan pengemudi menolak, akhirnya Diablo menghabisi sang pengawal. Melihat itu pengemudi mencoba meminta bantuan, tapi Diablo menjelaskan kalau antena radio di truk sudah ditembak, sehingga dia tidak bisa meminta bantuan. Di tempat berbeda, Matt mengendap-endap mendekati anak buah Diablo yang sedang memantau dari jendela gedung, lalu menghajarnya dengan sebuah sekop. Sementara itu Diablo dan gengnya meledakkan pintu belakang truk. Setelah mendapatkan uang tersebut, Diablo memerintahkan anak buahnya menyiapkan bahan peledak di gereja. Mendengar itu, salah satu anak buah Diablo yang merupakan mantan marinir menolak. Sayang Diablo langsung menghajarnya hingga tumbang. Ketika Diablo tengah membongkar muatan uang itu, tiba-tiba Jim menabrakkan mobilnya untuk menghalangi jalan keluar mereka dan langsung berlari ke tempat lain.
Oleh karenanya Diablo mengajak anak buahnya pergi ke gereja dan menyeret Katie keluar. Diablo menggunakan Katie untuk memaksa Matt dan Jim menyerahkan diri. Matt yang melihat itu berniat untuk menembak, tetapi Jim melarangnya karena tahu Matt tidak pandai menembak dari jarak jauh dan pelurunya bisa saja mengenai Katie. Walaupun Matt mengikuti perintah Jim untuk tidak menembak, namun ia memutuskan berjalan mendekati kelompok Diablo untuk menyerahkan diri. Tapi kesempatan itu justru Jim gunakan untuk menghabisi Shovelhead yang menodong Katie, sehingga membuat Diablo menjadi marah. Tak berselang lama Diablo mendengar suara sebuah mobil. Untuk itu ia memerintahkan seorang anggota memeriksa. Pria ini kemudian mendekati sebuah mobil yang menyala. Dan ketika pintu dibuka, tanpa diduga mobil yang telah dipasangi bahan peledak oleh Jim ini pun meledak. Kekacauan tersebut sontak membuat kemarahan Diablo memuncak. Jadi memerintahkan sejumlah anak buahnya membawa Katie dan Matt kembali ke gereja, sedangkan dia dan anak buahnya yang lain memburu Jim. Pada waktu yang sama Jim menyergap mantan marinir yang menjadi anak buah Diablo dan menyeretnya ke kantor polisi. Jim kemudian mengambil 2 buah senjata dan bertanya kepada mantan marinir tersebut apakah ia masih mengingat sumpahnya yang terikat dengan kehormatan, kesetiaan, dan darah. Setelah dia mengaku mengingat sumpahnya, maka Jim membukakan tahanan dan memberinya sebuah senjata untuk menebus kesalahan. Tak berselang lama, Diablo dan seorang anak buahnya menyerang kantor polisi, sehingga pertempuran pun terjadi. Meski mantan marinir berhasil menghabisi anak buah Diablo, tetap saja Diablo juga berhasil menghabisinya. Akibat hal ini Jim memutuskan mundur. Di gereja, Katie memberitahu Matt bahwa ada sebuah radio CB tua di salah satu ruang gereja. Dengan menggunakan radio itu mereka bisa meminta bantuan dari operator radio CB lain. Matt yang tidak memiliki pilihan setuju untuk mencobanya. Jadi ketika anak buah Diablo lengah, Matt dengan cepat menyelinap pergi ke ruangan yang dimaksud. Beruntung radio masih berfungsi, sehingga Matt dapat berkomunikasi dengan seorang operator dan memintanya untuk menghubungi polisi. Sementara Matt meminta bantuan, Katie yang melihat satu anak buah Diablo masih lengah memutuskan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Setelah bertarung sengit, Katie akhirnya berhasil menghabisi anak buah Diablo dan meminta semua sandera pergi menyelamatkan diri. Pada waktu yang sama pihak kepolisian mulai berdatangan menuju kota Horse Cave. Ketika Diablo tengah memuat semua uang ke dalam mobil, Bob tiba dan memberitahu tentang kedatangan para polisi. Namun secara mengejutkan Jim menghabisi Bob. Akibatnya baku tembak kembali terjadi. Sayang setelah menghabisi sisa anak buah Diablo, senjata Jim tiba-tiba macet. Diablo yang berpikir tidak mungkin melarikan diri menggunakan mobil, terpaksa memuat uangnya ke tas motor. Tapi ketika hendak pergi, ternyata motornya tidak dapat menyala. Akibatnya Diablo terpaksa mencari kendaraan lain. Tatkala Jim masih sibuk mengutak-atik senjatanya, bersamaan dengan itu pula Katie muncul dengan seekor kuda. Katie lantas menyerahkan sebuah senjata dan kudanya kepada Jim. Alhasil tanpa membuang waktu, Jim segera mengejar Diablo yang kabur dengan sepeda motor curian. Setelah beberapa saat mengejar, Jim akhirnya berhasil menembak motor Diablo hingga ia tersungkur di jalan. Luka yang Diablo alami menyebabkan dia tidak mampu lagi melarikan diri. Namun demikian, Jim yang telah menyaksikan Diablo membunuh banyak orang memutuskan bahwa satu-satunya hukuman yang pantas adalah kematian. Lalu dengan dingin Jim menghabisi Diablo. Beberapa waktu kemudian tampaknya kedamaian di kota Horse Cave sudah kembali seperti semula. Jim bahkan sekarang diangkat sebagai wali kota dan mendapatkan Katie sebagai pendampingnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.